Halo semuanya, saya Ayu Realita. Di video ini saya akan menjelaskan analis klausa dari beberapa subjek IMAPSI pada program IMAPSI Bersaja. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih apa itu klausa? Mari kita cari tahu jawabannya. Klausa adalah gabungan kata yang terdiri dari subjek dan predikat dan berpotensi menjadi sebuah kalimat lengkap jika dilengkapi tanda baca akhir, tidak seperti kalimat utuh teman-teman. Klausa tidak memiliki intonasi akhir dan bisa menjadi bagian dari kalimat yang lebih besar. Nah, pada analisis kali ini, saya menemukan 3 jenis klausa pada subjek yang saya analisis, yaitu klausa verba transitif, verba intransitif, dan verba nomina, dan akan menjelaskan dari sisi fungsi, kategori, dan peran semantis. Yang pertama, mari kita bahas mengenai klausa verba transitif yang ada pada klausa segala yang kusut akan terurai. Pada klausa ini terdapat 2 fungsi, yaitu sebagai subjek dan predikat. Pada bagian fungsi subjek, pada bagian kata segala yang kusut merupakan fungsi subjek, terdiri dari kategori nomina dan kata segala yang diperluas oleh klausa relatif yang kusut dan bertindak sebagai tema, yaitu sesuatu yang mengalami perubahan. Lalu, pada fungsi kedua yaitu fungsi predikat, pada kata terurai berfungsi sebagai predikat. Kata akan adalah penanda modalitas, sedangkan terurai adalah verba statif intransitif, yaitu kata kerja yang menyatakan perubahan keadaan tanpa objek akan berfungsi memberi makna prediksi, dan terurai merupakan keadaan akhir yang diharapkan. Yang kedua, mari kita bahas mengenai klausa verba intransitif. Namun sebelum itu, teman-teman perlu mengetahui apa perbedaan dari klausa verba transitif dan klausa verba intransitif. Jika di klausa verba transitif tadi ia tidak memerlukan objek, maka pada klausa verba intransitif ini ia memerlukan objek. Contohnya, pada klausa kita hanya perlu waktu. Pada klausa ini ia terdapat 3 fungsi, yaitu sebagai subjek, predikat, dan objek. Contohnya, pada kata kita yang berfungsi sebagai subjek ini termasuk ke dalam kategori pronomina, dan secara peran semantis kata kita ini adalah pelaku. Lalu pada klausa kita hanya perlu waktu, ini pada kata perlunya merupakan berfungsi sebagai predikat yang termasuk verba transitif karena membutuhkan pelengkap. Secara peran semantis perlu menunjukkan kebutuhan. Lalu pada bagian waktu berfungsi sebagai objek dan berkategori nomina. Secara peran semantis, waktu menjadi objek kebutuhan. Sementara pada kata hanya adalah adverbia fokus yang membatasi makna pada satu objek saja, dan secara peran semantis hanya menandai pembatasan makna. Lalu yang terakhir, mari kita bahas mengenai klausa nomina yang ada pada klausa yang fana adalah waktu. Pada klausa ini terdapat 3 fungsi, yaitu sebagai subjek, predikat, dan pelengkap. Pada kata yang fana, pada klausa ini yang fana berfungsi sebagai subjek. Nah, secara kategori, bagian ini merupakan frasa adjektifal dalam bentuk klausa relatif karena kata yang diikuti itu sifatnya fana, dan peran semantisnya yang fana ini adalah entitas yang diberi sifat. Lalu, kata adalah berfungsi sebagai predikat yang termasuk kategori verba copula, yaitu kata penghubung antara subjek dan pelengkap. Dari peran semantis adalah menghubungkan identitas, dan kata waktu berfungsi sebagai pelengkap dan termasuk kategori nomina. Dari peran semantis, waktu adalah identifikasi dari sifat kefanaan. Jadi teman-teman, setiap sajak memiliki struktur klausa yang beragam dan menunjukkan kekayaan bentuk sintaksis. Hubungan antara fungsi, kategori, dan peran semantis ini berkontribusi dalam membangun makna sajak secara menyeluruh. Dengan demikian, struktur klausa menjadi fondasi penting dalam penyampaian pesan suasana serta nilai-nilai yang terdapat dalam sajak.